ini kayak suatu hidayah buat saya. Dia mau masuk ke agama kita dan mudah-mudahan dia istiqomah. Amin. Dan saya juga akan membimbing dan didik dia agar benar di jalan agama Islam gitu Bude. Ini tanggung jawab berat buat saya ini dunia akhirat itu Bude. Bukan satu hal yang hanya sekedar bersyahadat, tapi nanti tanggung jawab Bapak. Iya Bude. Tanggung jawab dunia akhirat saya ini Bude. Asyhadu Allah ilaha illallah. ilaha illallah. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging. Lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoylaklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain, dengan ketentuan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi sahabat Ayah Sofia semuanya. Pada pagi hari ini kita sudah ada Cik Meme dari Parung ya. Akan melakukan pensahadatan hari ini bersama Ibunda Etika Nur ya. Tetapi sebelumnya kita ingin menanyakan beberapa hal dulu kepada Cik Meme ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau bertanya ya Cik Meme. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pensahadatan hari ini itu kira-kira didasari oleh dorongan apa? Boleh diceritakan sedikit? Dari hati. Dari hati. Kalau boleh tahu, ini sudah lama baru mengambil keputusan atau dipendam sudah sangat lama atau baru-baru aja? Sudah lama. Oh, sudah lama iya. sebenarnya. Iya. Jadi Cik Meme dibesarkan di keluarga yang sudah Muslim semua atau masih Kristen? Non Muslim semua. Non Muslim semua. Jadi dalam keluarga Cik Meme aja yang mau bersahadat ya? Iya. Oh iya. Terus sebelum ini Cik Meme ada kendala dari keluarga? Tidak ada. Oh tidak ada ya. Jadi murni ambil keputusan sendiri, tidak ada halangan dari keluarga ya, sama sekali ya. Jadi lancar ya? Lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cik Meme berapa saudara di keluarga? Saya berdua. Oh berdua. Cik Meme nomor berapa? Nomor 2. Oh nomor 2. Berarti yang kecil ya. Iya. Sekarang orang tua ada di mana? Orang tua saya yang perempuan sudah almarhum. Oh, ibu sudah almarhum ya, mamah ya. Kalau papa masih ada di Batam. Oh, ada di Batam. Oh ya. Ini dengar pensahadatan ini, ayah dengar nggak? Papa dengar nggak? Belum sih, belum saya. Belum ini ya. Tapi ya berarti murni keputusan sendiri ya. Tanpa ada yang memaksa ya. Tidak ada sama sekali. Baiklah. Baiklah. Mungkin Bunda Eti mau menambahkan, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti tadi tidak ada paksaan ya, sudah dijelaskan. Kemudian sudah dari hati, sudah mantap. Kira-kira dengan tadi pemberian materi dari saya cukup paham? Cukup paham, Bu. Kira-kira gambarannya apa tentang Islam? Islam itu menyembahnya dengan satu Allah aja. Kalau di
Kristen kan berbeda. Ya. Apalagi yang membedakan Itu- Islam dengan yang lain. Manusia, kalau Yesus itu kan manusia, ya menyembah manusia itu. Kalau Allah kan tidak. Dan Allah itu tidak berbentuk ya, tidak ada gambarnya seperti apa. Berbeda dengan Kristen ada bentuk gambarnya, begitu. Itu yang sekilas ya, Iya. kalau secara awam orang tahu kan gitu. Iya, Nah, sudah mantap? sudah. Nah, sudah Alhamdulillah. mantap ya. Sekarang bisa ini apa? Berjabat tangan dengan saya. Oh, ya. Dan ikuti saya ya. Ya. Bismillah Bismillah ar-Rahman ar-Rahman ar-Rahim. ar-Rahim. Dengan nama Allah Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha illallah ilaha illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan selain Allah tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak diibadahi, yang berhak diibadahi, dan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. utusan Allah. Ya, sah ya, alhamdulillah, selamat ya. Terima kasih. Selamat, terima kasih. Nah, sekarang Bu Meme sudah sah menjadi Islam ya, Pak Ferry. Terima kasih sampai terharu, sampai menangis ya. Melihat sepanjang Bu Meme ini, Bapak Ferry sampai menangis karena perjuangan Bapak Ferry juga ya. Selama ini beliau sampai meneteskan air mata. Mungkin Pak Ferry bisa memberikan kesan-kesan Pak, nggak apa-apa Pak, pakai ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jujur aja, Bude. Ini kayak suatu hidayah buat saya. Dia mau masuk ke agama kita, dan mudah-mudahan dia istiqomah. Dan saya juga akan membimbing dan didik dia agar benar di jalan agama Islam, gitu, Bude. Ini tanggung jawab berat buat saya ini, dunia akhirat itu, Bude. bukan satu hal yang hanya segera bersahadat, tapi nanti tanggung jawab Bapak. Iya, Bude. Tanggung jawab dunia akhirat saya nih, Bude. Kita tanggung jawabkan pada Allah SWT. Iya, betul, Bude. Nanti saya akan ajarin dia ngaji berdasarkan ilmu tajwidnya. Kolkolahnya ini pokoknya saya ajarin, insya Allah, Bude. Karena ini tanggung jawab saya. Bapak sudah merasa lega sekarang? Lega banget, Bude. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tadi penjelasan saya sudah cukup, Udah. ya sudah cukup jelas ya, Iya, Bude. memberikan gambaran perbedaan antara agama sekarang dengan agama sebelumnya. Iya. Nah, semoga Bu Mime istiqomah ya. Amin, amin, Bude. Bapak mau berdoa bareng-bareng? Mau mendoakan? Oh, boleh. Ya? Iya. Ya, udah, Bapak mulai silahkan mendoakan untuk Bu Mime. Bude aja pimpin, saya ikut aja. Oh, Budi aja, saya aja maksudnya. Ya, auzubillah, kita berasmah untuk Bu Meme ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Amin. Semoga Ibu Meme yang sekarang setelah selesai bersyahadat Engkau berikan keselamatan dan seluruh keluarganya keselamatan, ya kebahagiaan, berkah rezeki dunia akhirat. Amin. Engkau kuatkan keislamannya, Engkau kuatkan akidahnya, Engkau berikan iman Islam kepada seluruh keluarganya, Bu Pak Ferry, Bu Meme, dan juga seluruh keluarganya nanti Engkau Amin. angkat derajatnya dunia maupun akhirat. Juga Amin. Engkau berikan semua kepada kami semua yang ada di sini. Engkau angkat derajat kami dunia akhirat. Engkau Amin. matikan kami dalam husnul khotimah. Amin. Engkau kuatkan selalu iman kami setiap hari ya Allah, setiap saat. Amin. Dan berilah kami petunjuk-Mu selalu. Amin. Pimpinlah kami untuk selalu berada di jalan-Mu, memahami, mentaati perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Amin. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami berserah diri, dan hanya kepada Engkau kami mohon Engkau kabulkan doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Bude, terima kasih banyak. Sama-sama ya. Bapak boleh kembali. Nah, Bu Meme sekarang bagaimana perasaan Bu Meme setelah bersyahadat? Agak sudah lega. Sudah lega ya. Sudah di agama yang baru. Jadi Bu Meme, saya harapkan nanti harus mandi besar. Nanti kami ajari bagaimana mandi besar.
Bu Meme, dosa-dosa Bu Meme sudah dimaafkan semua. Sekarang Bu Meme menjadi seperti seorang bayi yang baru lahir. Ya, semua dosanya tidak ada, tapi amal ibadahnya enggak, kebaikannya tetap dicatat. Ya kan, jadi sudah plus banyak. Kalau saya sama Bu Indri sudah plus minus ya. Bersyukur. Nah, berbuatlah nanti mungkin banyak kebaikan supaya nanti bisa masuk ke surga dan membawa kami. Ayo itu kok Bu Etika belum ada di sini, ya, tarik. Bu Indri belum ada diajak. Maksudnya bisa dicarikan dan mintakan syafaat kepada Rasulullah, karena yang berhak memberikan syafaat adalah Rasulullah. Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi semoga keislaman Bu Meme ini memberikan hidup yang lebih baik, hidup yang lebih tenang ya, karena sebetulnya kalau kita dekat dengan Allah itu kita tenang ya, sejuk ya. Misalnya gini, Bu Indri ini sekarang dekat dengan saya ya, dulu saya nggak kenal Bu Indri. Bu Indri ini siapa, Meneketehe ya. Setelah kenal, ayo Bu Indri tinggal di tempat kami ya, dia mendapatkan fasilitas, kedekatan dengan kami yang tidak diberikan, saya berikan kepada orang lain yang saya nggak kenal kan begitu. Ya, sama Allah pun kalau kita dekat dengan Allah, Allah akan berikan segala privileges. Apa ya privileges itu? Hak istimewa. Hak istimewa yang tidak diberikan oleh Allah pada orang lain. Ya, itu yang penting ya. Karena itu taatlah pada Allah. Karena hidup kita ini kan hanya sementara. Ya, semua orang akan meninggal. Karena kenapa orang itu dibatasi? Kalau nggak dibatasi dia sombong. Dibatasi saja dia sombong. Ya kan, dibatasi umurnya. Ada yang 40, 50, 60 sampai 100 ya, yang 100 itu jarang. Ya. Kalau sudah tua dibatasi lagi, rambutnya beruban, matanya sudah rabun, agak nggak jelas ya kan. Nah, jalannya sudah nggak sekuat dulu, supaya dia tahu bahwa kematian itu sudah dekat. Ya. Dan itu tidak termasuk mereka yang meninggal di usia muda juga. Karena kalau semua orang meninggal di usia 100, nanti semua orang yang masih muda santai-santai aja. Ibadahnya nantilah, kan saya masih lama. Ya kan, itu karena maut itu dia tak tahu. Kapan kita meninggal itu kita tidak tahu kapan dan di mana tempatnya. Nggak tahu. Tidak ada yang tahu. Ya. Karena beberapa teman saya meninggal waktu sedang berkunjung ke tempat lain ya kan. Kapannya juga tidak tahu. Orang yang sehat tiba-tiba meninggal. Kemarin di grup SMP saya baru WA, teman-teman doakan ya, saya mau pasang ring yang keempat, ring jantung yang keempat, baru dia WA, doakan ya, kita doakan, tahu-tahu sorenya kabar sudah meninggal. Ya kan, begitu umur manusia tidak ada yang tahu ya. Dan kita manusia itu kan memang Allah itu seperti apa sih ya, kita tidak bisa mengatakan. Allah itu kan tidak berawal tidak berakhir. Kita ini ada awal ada akhir. Kita ini diberi dimensi di mana ada awal ada akhir. Kan Allah tidak ada dimensi. Kita diberi dimensi waktu dan dimensi ruang. Dimensi waktu ini waktu dibatasi, dan dimensi ruang itu kita bisa melihat. Kalau sudah ada tembok tertutup tidak bisa dilihat. Tapi ruh kalau sudah menjadi ruh, sudah meninggal, menurut para kiai yang menjelaskan kepada saya, itu roh bisa tidak ada dimensi ruangnya. Ya, jadi saya pernah sowan ke kiai gini, jenengan doakan ibu Anda, sudah saya doakan kok kurang banyak. Itu saya melihat pesan dari ibu. Loh, kok tahu? Kan ibu saya meninggalnya di Tegal. Roh itu tidak punya dimensi ruang, menurut beliau begitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi dimensi ruangnya nggak ada. Kita kan ada dimensi ruang. Kalau jauh kita sudah nggak melihat, nggak bisa mendengar ya kan. Dan kalau dekat kita baru bisa ya. Sama dengan dimensi di bumi ini kan juga dimensi yang 1 kali 24 jam. Tapi di planet Mars satu hari itu bukan 1 kali 24 jam, satu hari itu 5.500 jam. Nah, dimensinya beda lagi. Masing-masing dimensi planet-planet itu beda-beda lagi. Itu Allah yang mengatur, yang maha luar biasa ya. Kita manusia semua dibatasi. Ya, supaya apa? Kita tidak sombong. Nanti kalau sudah tua sedikit berubah, giginya ompong ya, itu supaya kita sadar ya. Karena itu tidak ada cara lain, tidak ada pilihan lain kecuali kita berbuat baik di dunia ini, berusaha sebaik mungkin. Karena Allah mengatakan, jika engkau berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika engkau berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Kenapa?
Karena kalau kita berbuat baik kita akan menuai. Ya. Kalau toh nggak sekarang ya di akhirat. Berbuat jahat juga kita akan menuai. Bisa langsung di penjara, bisa langsung nanti di akhirat. Kalau seperti Hitler membunuh hampir 7 juta orang Yahudi misalnya, penjahat perang, pemperkosa yang pembunuh yang tidak terdeteksi oleh hukum, tidak terjamah karena pinternya, mereka kan bebas nih dari hukuman dunia, nanti di akhirat akan mendapat hukuman. Ya. Kalau tidak kan nanti kasihan, kalau tidak ada keadilan Tuhan, ada hukuman di akhirat, nanti kasihan dong orang-orang yang menjadi korban. Nggak ada keadilan di dunia. Sementara di dunia ini tidak ada keadilan yang mutlak. Iya betul. Jujur ada. Orang yang korupsi banyak pun tidak apa-apa. Bisa hidup tenang ya kan. Sementara orang yang berdampak hidupnya susah kan kasihan ini sebetulnya yang jadi korban karena korupsi. Beberapa oknum, saya tidak mengatakan semua, tapi oknum-oknum ini misalnya yang terjadi seperti itu ya. Saya harap Bu Meme sudah memahami ya bahwa hidup kita hanya lillahi ta'ala. Kalau hidup kita karena Allah, insya Allah enak. Ya, kita merawat anak juga karena Allah. Kita melakukan apa? Bekerja juga karena Allah. Seperti karena Allah bukan berarti ibadah, bukan berarti kita harus bekerja kayak saya dakwah ini, tidak. Seorang dokter yang melayani pasien dengan ikhlas dan tulus itu karena Allah. Karena itu zaman saya bekerja, saya pernah bekerja ya dan menjadi manajer. Saya selalu mengatakan begini, kalau kamu bekerja karena Allah, gaji berapapun yang kamu terima, kamu ikhlas. Nanti akan ada gantinya, tambahannya. Tapi kalau kamu nggak ikhlas, grudel, ya itu berarti kamu nggak bersyukur. Boleh sih kamu nggak ikhlas dalam hati ini kok nggak pantas ya kamu cari yang tempat lain secara diam-diam melamar jangan keluar sebelum meninggalkan perusahaan yang sekarang. Karena apa? Tanggung jawab anak-anakmu dan istrimu. Boleh kita berusaha mendapatkan penghasilan yang lebih baik, dengan cara yang benar, tidak masalah. Dalam Islam boleh ya. Kira-kira Bu Meme sudah menyadari ya, mudah-mudahan nanti bisa menjadi seorang muslimah yang baik. Karena nanti kalau sudah dengan Pak Ferry, apapun yang dilakukan Bu Meme itu Pak Ferry diminta pertanggungjawabannya. Ya, tapi kalau apapun yang dilakukan Pak Ferry, Bu Meme tidak, karena dia adalah kepala. Menjadi seorang suami itu tidak mudah, ya. Tidak semudah yang dibayangkan ya. Dalam Islam loh ya. Dia harus memberikan nafkah lahir batin. Ketika Bu Meme berbuat salah, dia ditegur, ditanya Allah kenapa dia berbuat salah. Nah, nanti dia juga diminta pertanggungjawabannya. Dia jadi tameng dosa-dosa Bu Meme, ya kan. Nah, karena itu nggak mudah menjadi seorang bapak ya. Nah, tanggung jawabnya kepada istri dan anak-anak ini berat. Kalau tidak, nanti di akhirat tinggal diminta pertanggungjawabannya. Sementara seorang ibu memang harus mengabdi, berbakti kepada suami, ya, juga kepada anak-anak, mengasihi. Tetapi sepanjang suami itu yang diperintahkan suami tidak melanggar perintah Allah, itu yang saya ingatkan ya. Kalau itu melanggar perintah Allah, coba suami diingatkan. Karena saya punya contoh ekstrim nih. Adik saya yang tinggal di sini itu punya teman ya, sahabat, sebut namanya aja Ani misalnya. Ani ini punya kakak yang suaminya ini merasa bahwa kamu harus nurut suami. Nah, jadi kalau dia benci sama ibu mertuanya, jadi kalau istrinya ini mau menengok ibunya kandung, nggak boleh. Sampai kakak adiknya bilang, Kak pulanglah Kak, ibu sudah sakit berat, nggak boleh sama suami. Nah, jadi dia nggak menengok istrinya sampai istrinya meninggal. Kan ibunya itu sangat ingin ketemu anaknya, sampai ibunya itu meninggal. Kak ini ibu sudah meninggal, datang, nggak boleh sama suami. Coba, itu kan tidak sesuai dengan perintah Allah. Dia boleh menanyakan apa yang diberitakan suami ini nggak benar gitu loh, ya. Dan diingatkan, suami juga tidak boleh sewenang-wenang, dia diberi hak untuk menjadi pemimpin terus sewenang-wenang juga tidak ya, tapi dengan cara kasih. Jadi contoh bagaimana kehidupan monogami sangat bagus. Monogami hanya dengan satu istri, yang itu sebenarnya asas Quran ya. Monogami itu dicontohkan Rasulullah, monogami secara benar, bagaimana mengasihi istri dan keluarga, itu Rasulullah contohnya. Dan contoh kehidupan poligami yang benar juga dicontohkan Rasulullah ya. Setelah Khadijah meninggal,
berapa lama kan beliau baru menikah juga dicontohkan begitulah. Jadi 2 contoh ini ada pada beliau. Karena itu disebut uswatun hasanah ya, contoh yang baik dari Rasulullah semua ya. Mudah-mudahan Bu Meme bisa mengambil hikmah dari yang sudah kita bicarakan ini, semua karena Allah. Ya, kalau semua karena Allah, Bu Meme nggak sakit hati. Ya. Kok saya nggak dapat bonus ya, bos saya kamu mengingkari janji. Ya saya nggak sakit hati. Karena dari Allah memberi rezeki, pasti diganti yang lain. Karena Allah itu tidak akan salah menukar rezeki, memberikan pada orang yang salah dan jumlah yang salah. Ya. Kita ikhlas, nanti suatu saat kita dapat rezeki yang hak kita nggak diberikan dari tempat lain. Ya, dan juga Quran mengatakan jika engkau dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan rezeki yang tidak pernah kamu sangka dari mana datangnya. Ya, rezeki itu nggak hanya uang, keluarga yang baik, menantu yang baik, teman-teman yang baik, yang membuat kita bahagia itu juga rezeki ya. Saya kira cukup sekian. Bu Idri, ada yang mau menambah? Sudah selesai ya. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.